Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang seorang pendaki. Pergantian tahun berujung maut di puncak Sindoro. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sore itu, langit di desa Kapulogo mulai berwarna jingga. Di halaman rumah Irul, ada 6 remaja berkumpul sambil membawa tas besar dan peralatan pendaki. Suara burung yang beranjak pulang terdengar, melengkapi suasana yang penuh semangat. Jadi ini Fik ya, kita naik Sindoro besok pagi, kata Irul membuka percakapan sambil mengamati peta jalur pendakian di tangannya. Iya, tapi jangan sampai ada yang telat kumpul. Kita harus sampai di pos pendakian sebelum siang, sahut Miftah yang duduk di dekat pintu, memeriksa daftar perlengkapan kelompok. Dina, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, mengangkat tangannya dengan canda. Tapi siapa yang bawa kompor? Jangan sampai kita cuma makan mie mentah di atas, ya? Reza, yang dikenal sebagai si penggemar masakan praktis, tersenyum lebar. Santai, aku udah siapin semuanya. Tinggal siapkan perutmu buat nikmatin masakan terbaik ala gunung, kata Reza. Tawa kecil pun pecah di antara mereka sambil bercanda. Mereka saling mengingatkan perlengkapan penting yang harus dibawa. Tenda, jaket tebal, senter, hingga obat-obatan semuanya diperiksa ulang. Jangan lupa bawa baterai cadangan buat senter. Kalau mati lampu di atas gak lucu, ucap Miftah sambil menunjuk kotak baterai di tasnya. Aku juga udah siapin lilin kecil nih buat cadangan, tambah Aris yang selama ini dikenal paling teliti di antara mereka. Malamnya mereka tidur lebih awal agar tubuh tetap fit untuk mendaki keesokan harinya. Saat fajar tiba, suara ayam berkokok membangunkan mereka. Udara pagi terasa sejuk, memberikan energi baru. Ayo, cepat bangun. Kita nggak boleh terlambat, seru Irul dari luar rumah sambil mengetuk pintu kamar Reza yang masih terlihat mengantuk. Setelah sarapan singkat, mereka berkumpul di halaman depan peralatan lengkap. Tas-tas besar digendong, jaket tebal mulai dipakai, dan wajah mereka memancarkan antusiasme. Baiklah kalau begitu, semua sudah siap kan? Ingat, kita harus saling menjaga, pesan Irul sebelum mereka melangkah. Oke Kapten, siap. Siap Kapten, jawab mereka serempak sambil tersenyum lebar. Kelompok kecil itu berjalan menuju tempat pertemuan di desa sebelah untuk bergabung dengan pendaki lainnya. Jalur menuju pos pendakian Kledong dipenuhi oleh suara burung dan langkah kaki yang mantap. Sepanjang perjalanan, mereka saling berbagi cerita, menciptakan suasana hangat yang menambah semangat petualangan mereka. Matahari mulai merangkak naik ketika mereka tiba di pos pendakian Kledong. Udara segar khas pegunungan menyambut kedatangan para pendaki. Suasana di pos terasa ramai dengan puluhan orang lain yang juga bersiap melakukan pendakian gunung ke Gunung Sindoro. Wah, banyak juga ya yang naik hari ini, ujar Dina sambil memandang kerumunan pendaki yang sibuk memasang tas carrier mereka. Lah ya jelas toh, namanya juga malam tahun baru, pasti banyak yang pingin lihat kembang api dari atas toh, jawab Irul sambil memeriksa kembali peta jalur pendakian. Setelah registrasi dan memeriksa perlengkapan selesai, mereka mulai melangkah pertama menuju puncak. Jalur Kledong yang terkenal menantang mulai terasa sejak awal.
Bebatuan besar dan jalan yang terus menanjak memuji stamina mereka. Ini baru awal, tapi rasanya kok koyo udah separuh jalan yo. Keluh Reza mengelap keringat di dahinya. Makanya jangan terlalu banyak ngemil sebelum naik. Tawa itu membuat perjalanan terasa lebih ringan. Sambil terus mendaki, mereka sesekali berhenti untuk mengatur nafas atau menikmati pemandangan sekitar. Gunung Sumbing menjulang terlihat dari kejauhan dengan pemandangan indah. Pepohonan hijau yang rindang menjadi latar belakang yang memukau. Lihat itu. Wah, Gunung Sumbing. Keren banget. Pemandangannya cantik banget. Kita kayak di atas awan ya. Ini baru setengah jalan, Din. Tunggu sampai puncak. Di sana lebih indah. Jawab Miftah mencoba memotivasi. Matahari mulai condong ke barat ketika mereka mencapai salah satu pos peristirahatan. Suasana mulai berubah. Suhu yang sebelumnya hangat perlahan menjadi dingin, menusuk. Mereka duduk di atas bebatuan besar, menikmati pemandangan gemerlap lampu-lampu kota yang terlihat dari kejauhan. Di sini aja udah indah banget. Gimana nanti kalau kita lihat dari puncak ya? Bayangkan nanti malam, kita bakal berdiri di atas semua itu. Momen tahun baru kita pasti gak akan terlupakan. Sejenak semua terdiam, menikmati suasana magis yang ditawarkan gunung. Angin dingin berhembus lembut, membawa aroma khas dedaunan pegunungan. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan perjalanan dengan semangat yang baru, membayangkan keindahan puncak yang menanti di depan mata. Langit mulai gelap ketika mereka akhirnya mencapai puncak Gunung Sindoro. Angin dingin menyambut, menusuk kulit meskipun mereka telah mengenakan jaket tebal. Dari puncak pemandangan luar biasa terbentang luas. Lampu-lampu kota terlihat seperti taburan bintang di kejauhan. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga. Reza, tunggu dulu, santai dulu. Kita harus mendirikan tenda sebelum anginnya semakin kencang. Oh iya ya, Rul, lupa saya. Kata Irul sambil menunjuk area datar di dekat mereka. Bersama-sama, mereka memasang tenda dengan cepat. Miftah dan Dina bertugas memegang kerangka agar tidak tertiup angin. Sementara Aris dan Reza memasang pancang ke tanah. Setelah tenda berdiri kokoh, mereka segera masuk untuk berlindung dari hawa dingin. Di dalam tenda, suasana terasa hangat, meskipun udara di luar semakin menggigit. Dina membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa bungkus cemilan. Ini pertama kalinya aku merayakan tahun baru di gunung. Rasanya beda banget ya. Kata Dina sambil membagi coklat pada teman-temannya. Irul tersenyum, matanya memandang keluar tenda sejenak. Tunggu sampai tengah malam. Kamu pasti gak akan melupakan ini. Beberapa pendaki lain yang berada di puncak mulai menyalakan lampu-lampu kecil di sekitar tenda mereka. Suara obrolan dan tawa pelan terdengar, menciptakan suasana hangat di tengah dinginnya malam. Saat waktu menunjukkan pukul 23.50, mereka keluar dari tenda untuk menikmati detik-detik pergantian tahun. Langit malam yang gelap dihiasi bintang-bintang, menciptakan pemandangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hitung mundur, mulai dari 10 ya. Seru Reza dengan antusias. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 00, sorakan menggema dari seluruh pendaki. Kembang api mulai menghiasi langit kota di bawah mereka. Meskipun terlihat kecil dari puncak, suara ledakan samar, namun itu tidak mengurangi kebahagiaan mereka. Wah, keren banget. Ini pengalaman terbaik sepanjang hidupku. Iya, Din. Gak ada yang bisa ngalahin pemandangan kayak gini. Kata Miftah sambil tersenyum kecil. Malam itu, mereka duduk berdekatan di tepi puncak, berbagi cerita sambil menikmati momen pergantian tahun yang tidak terlupakan itu. Keindahan malam di Gunung Sindoro memberikan
kenangan yang akan terus melekat dalam ingatan mereka. Angin dingin masih berhembus ketika langit di timur mulai berubah warna. Cahaya oranye lembut menyelinap di antara kabut, menandai fajar pertama tahun itu. Kelompok kecil ini terbangun perlahan, menggeliat di dalam tenda yang mulai terasa pengap. Reza membuka pintu tenda, membiarkan udara segar masuk. Namun, ia segera menyadari sesuatu yang janggal. Ada bau aneh. Kalian nyium gak? Tanya Reza sambil menutup hidung dengan lengan jaket. Dina yang sedang merapikan sleeping bag mengangkat kepalanya. Ini apa sih? Kok kayak bau sulfur ya? Irul yang sedang duduk di luar tenda mencoba mencium udara lebih dalam. Waduh, mungkin itu dari kawah kali ya? Kita kan gak jauh dari sana. Serius, tapi kok baunya nyengat banget ya? Sambung Miftah berdiri di samping Irul. Rasa penasaran membuat Irul dan Miftah saling berpandangan. Tanpa banyak bicara, mereka sepakat untuk memeriksa sumber bau tersebut. Mereka mengambil senter dan mulai berjalan menuju ke arah kawah, meninggalkan tenda yang ada di belakang mereka. Miftah, Irul, kalian mau kemana? Jangan nekat. Kami mau lihat sebentar, santai aja. Jawab Miftah. Namun langkah mereka terus membawa mereka menjauh. Reza yang juga merasa was-was mengintip dari belakang tenda. Din, mereka beneran pergi ke kawah? Apa itu gak bahaya ya, Din? Kata Reza dengan suara tertahan. Nggak tahu, Zah. Apa sebaiknya kita harus panggil mereka balik lagi aja ya? Rul, Miftah, hati-hati, jangan terlalu dekat. Teriak Dina. Tetapi suara Dina tidak lagi terdengar jelas karena angin yang berhembus kencang. Kabut tipis mulai menyelimuti area sekitar, membuat pemandangan semakin terbatas. Sementara itu, Irul dan Miftah terus melangkah, tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Rul, aku kok mulai pusing ya. Kamu gimana? Sama Mif, tapi kayaknya tinggal sedikit lagi. Jawab Irul mencoba tetap tenang meski kakinya terasa semakin berat. Mereka mendekat ke tepi kawah, namun aroma menyengat itu semakin kuat. Udara di sekitar mereka nampak aneh, seperti berwarna tipis keputihan. Miftah, ini gak baik ini. Kita balik sekarang. Ini gak beres. Ucap Irul tiba-tiba, tetapi tubuhnya mulai limbung. Miftah mencoba meraih tangan Irul, namun langkahnya pun goyah. Kabut pekat dan gas yang tidak terlihat menjadi ancaman nyata. Sementara teman-teman mereka di tenda mulai panik karena kehilangan jejak. Irul dan Miftah semakin dekat dengan kawah. Udara yang mereka hirup terasa semakin berat, disertai bau menyengat yang tidak tertahankan. Langkah mereka melambat, tubuh terasa lemah dan kepala mulai berputar. Miftah, ini gak benar ini. Kita harus balik sekarang, cepat. Kata Irul dengan suara serak, tubuhnya sedikit terhuyung. Miftah mencoba menjawab, tapi suaranya hampir tidak keluar. Aku juga, Rul. Aku gak kuat, Rul. Langkahnya terhenti dan ia terjatuh tertunduk. Irul berusaha memegangi rekannya itu, namun keseimbangannya hilang. Ia pun tumbang ke tanah, nafasnya tersengal. Kabut putih yang berbau tajam terus merayap, menyelimuti tubuh mereka yang mulai tidak berdaya. Di kejauhan, Dina, Reza, dan Aris memandang dengan penuh kecemasan. Mereka melihat bayangan dua teman mereka terhenti di dekat kawah, lalu perlahan roboh. Mereka jatuh. Itu kenapa ya? Reza langsung berdiri, matanya terbelalak. Kita nggak bisa diam saja. Mereka butuh bantuan. Tapi kita juga nggak boleh nekat. Kalau kita mendekat tanpa perlengkapan, kita juga bisa keracunan. Itu gas beracun. Ujar Aris dengan suara bergetar, mencoba berpikir jernih meskipun panik.
Dina menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa biarin mereka di sana. Reza mengeluarkan ponselnya meskipun sinyal di gunung sangat lemah. Aku coba hubungi tim SAR. Kita butuh bantuan segera. Sementara Reza berusaha menghubungi pihak berwenang, Dina dan Aris menyalakan senter mereka, mengarahkannya ke arah kawah. Sebagai tanda posisi, di tengah kepanikan, mereka hanya bisa berharap ada keajaiban yang menyelamatkan kedua temannya itu. Namun, waktu terasa berjalan lambat, sementara kabut putih itu terus menyelimuti puncak. Suasana penuh ketegangan mengetahui mereka diiringi kesadaran bahwa tragedi mungkin telah terjadi. Kegaduhan mulai terdengar di antara para pendaki lain di puncak Sindoro ketika kabar tentang insiden di dekat kawah itu menyebar. Beberapa pendaki segera bergerak cepat menuju pos komunikasi darurat untuk melaporkan keadaan. 2 orang terjebak di dekat kawah. Mereka butuh bantuan segera. Seru seorang pendaki kepada petugas di pos pendakian. Tanpa membuang waktu, petugas pos langsung menghubungi tim SAR yang bertugas di sekitar area gunung. Sinyal radio bergetar di udara, menyampaikan berita genting. Dalam hitungan menit, tim SAR yang terlatih mulai bersiap untuk menuju lokasi. Kondisi di puncak sangat berbahaya, terutama dengan adanya gas beracun. Kita harus membawa masker oksigen dan perlengkapan khusus, ujar komandan tim SAR memberi instruksi kepada anggotanya. Namun, perjalanan menuju puncak tidaklah mudah. Cuaca yang semula cerah tiba-tiba berubah drastis. Angin dingin bertiup kencang, membawa kabut tebal yang menutupi jalur pendakian. Hujan gerimis mulai turun, menambah kesulitan. Badai kecil mulai terbentuk. Kalau kita terlambat, mereka tidak akan selamat, kata salah satu anggota tim SAR dengan nada tegas. Benar, tapi kita harus tetap berusaha. Mereka masih di atas, dan setiap detik sangat berharga, balas komandan tim sambil mempercepat langkahnya. Di sisi lain, Dina, Reza, dan Aris menunggu dengan cemas di dekat tenda mereka. Mereka sudah menyalakan lampu-lampu darurat dan mengibarkan kain cerah untuk memandu tim penyelamat. Aduh, kenapa lama sekali? Apa mereka sudah sampai? Tanya Dina, matanya terus mengarah ke jalur pendakian. Sabar Dina, mereka pasti datang. Kita hanya bisa berharap Irul dan Miftah masih kuat bertahan, jawab Aris dengan nada rendah. Sementara itu, tim SAR terus mendaki dalam kondisi yang semakin buruk. Setiap langkah mereka dihantui kekhawatiran. Namun, semangat untuk menyelamatkan 2 nyawa di atas tetap menjadi prioritas utama. Di tengah angin yang berhembus kencang, bayangan puncak Sindoro akhirnya terlihat, menandakan perjuangan mereka semakin dekat dengan tujuan. Matahari mulai condong ke barat ketika tim SAR akhirnya mencapai lokasi dekat kawah. Kabut tebal dan bau belerang menyengat menyelimuti area tersebut, membuat jarak pandang sangat terbatas. Dengan perlengkapan lengkap, termasuk masker oksigen dan tali pengaman, mereka mulai menyisiri lokasi. Di sana, aku melihat sesuatu, kata salah satu anggota tim SAR sambil menunjuk ke arah tanah. Ketika mereka mendekat, tubuh Irul terlihat tergeletak di antara bebatuan. Wajahnya nampak pucat dan nafas yang mereka harapkan sudah tidak lagi ada. Tim SAR mengangguk singkat, memahami bahwa upaya penyelamatan kini beralih menjadi evakuasi. Angkat dia perlahan, medannya sempit. Kita harus hati-hati, perintah pemimpin tim SAR dengan nada tegas namun penuh empati. 2 anggota segera memasang tali pengaman pada tubuh Irul, lalu dengan susah payah membawanya menuju jalur yang lebih aman. Prosesnya sangat lambat karena jalan berbatu yang licin dan sempit, ditambah lagi angin yang berhembus menerpa. Berapa lama
kita bisa sampai ke tempat aman? Tanya salah satu anggota dengan nada khawatir. Setidaknya 2 jam, jika cuaca tidak semakin buruk. Jawab pemimpin tim sambil melihat ke arah langit yang mulai gelap. Namun, tugas mereka belum selesai. Miftah, teman yang terakhir terlihat bersama Irul, masih belum ditemukan. Tim SAR melanjutkan pencarian, meskipun kondisi semakin berat, angin bertiup lebih kencang, dan kabut semakin tebal, membuat komunikasi antar anggota itu menjadi sulit. Di pos pendakian, suasana mencekam. Pendaki lain yang mendengar kabar ini berkumpul, berdoa bersama untuk keselamatan tim SAR dan kemungkinan keajaiban bagi Miftah. Semoga mereka bisa menemukannya. Ini pasti sangat sulit di atas sana, ucap seorang pendaki dengan nada penuh harapan. Dina duduk terdiam di salah satu sudut, tangannya gemetar. Reza mencoba menenangkannya, meskipun hatinya sendiri dipenuhi kekhawatiran. Dina, kita harus percaya, mereka akan berhasil, katanya sambil menepuk bahu Dina perlahan. Malam semakin mendekat dan tim SAR terus berjuang di medan yang penuh tantangan. Setiap langkah terasa berat, namun semangat mereka untuk menyelesaikan misi tidak surut. Keheningan malam hanya dipecahkan oleh suara angin dan doa yang terus dipanjatkan dari bawah gunung. Kabar duka itu tiba di rumah masing-masing keluarga dengan sangat mendalam. Ketika petugas menyampaikan bahwa Irul telah ditemukan tak bernyawa di puncak Gunung Sindoro dan bahwa pencarian Miftah masih berlangsung, hati orang tua mereka hancur. Suasana di rumah Irul di desa Kapulogo berubah menjadi penuh kesedihan. Ibu Irul terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Saya hanya ingin dia pulang. Dia hanya ingin merayakan tahun baru, isaknya dengan suara terputus-putus. Ayah Irul yang selama ini tegar terlihat tidak bisa berkata apa-apa. Matanya kosong, terbalut duka yang mendalam. Dia hanya mengangguk perlahan, menatap foto anaknya yang tersenyum di dinding. Di rumah Miftah, suasana tak kalah hancur. Keluarga besar berkumpul, mencoba memberi kekuatan pada orang tua Miftah yang masih berharap anaknya bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Namun mereka tahu harapan semakin tipis seiring berjalannya waktu. Kami tidak bisa mengungkapkan rasa sakit ini. Dia anak yang baik, dan kami berharap bisa memeluknya kembali, ucap ayahnya Miftah dengan suara serak. Matanya basah oleh air mata. Di puncak gunung, cuaca semakin memburuk, membuat pencarian Miftah semakin sulit. Tim SAR berusaha sekuat tenaga, namun malam yang datang memperlambat langkah mereka. Jenazah Irul akhirnya berhasil dibawa turun setelah lebih dari 7 jam evakuasi. Setibanya di pos, jenazahnya langsung diserahkan kepada keluarga tanpa melalui proses autopsi. Sesuai permintaan mereka, petugas memberikan kehormatan terakhir, sementara keluarga Irul menerima jenazah dengan tangan yang bergetar. Bapak, Ibu, ini anak Bapak. Ini anak Bapak telah pulang, ucap salah satu kerabat dengan suara terisak, sambil mengantarkan jenazah ke dalam mobil ambulans. Sambil menatap jenazah Irul yang dibawa pergi, ibunya Irul hanya bisa merintih lirih. Tidak mampu berkata lebih banyak. Dia merasakan kehilangan yang begitu dalam. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semoga Miftah segera ditemukan, ucap ayahnya Irul dengan suara yang penuh kesedihan. Mereka masih berharap, meskipun harapan itu semakin tipis seiring berjalannya waktu. Keesokan harinya, jenazah Miftah akhirnya ditemukan. Tim SAR yang terus berjuang meskipun cuaca ekstrim memburuk, akhirnya berhasil membawa tubuh Miftah turun dari puncak Sindoro. Proses evakuasi yang berlangsung hampir sepanjang hari itu
menunjukkan betapa beratnya kondisi di atas gunung. Namun tim SAR tetap gigih untuk menyelesaikan misi mereka. Jenazah Miftah diserahkan ke keluarganya dengan cara yang sama seperti Irul, tanpa melalui otopsi. Kedua orang tua Miftah yang sudah terpuruk dalam duka menerima tubuh anaknya itu. Mereka menerimanya dengan penuh rasa kehilangan. Mereka berdiri di depan rumah di tengah hujan tipis, menyambut jenazah anak yang tak lagi bisa mereka peluk. Kami sudah ikhlas, meski hati ini tidak bisa menahan rasa sakit, kata ibunya Miftah dengan suara tertahan, sementara ayahnya hanya bisa memeluknya erat. Di tengah keheningan yang menyelimuti, Kapolsek sekitar mengadakan konferensi pers di pos pendakian. Kita harus belajar dari kejadian ini. Gunung bukan tempat bermain. Setiap pendaki harus memahami sepenuhnya resikonya, terutama soal bahaya gas beracun yang ada di kawah-kawah aktif, ujar polisi itu dengan serius. Saya berharap tragedi ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pendaki dan masyarakat yang ingin menikmati alam. Keamanan dan keselamatan harus selalu diutamakan, tambahnya lagi sambil menatap para jurnalis dan pendaki yang hadir. Meskipun tragedi ini meninggalkan duka yang dalam bagi keluarga, teman, dan semua yang terlibat, semangat Irul dan Miftah yang mencintai alam tetap hidup di hati teman-teman mereka. Mereka mengingat betapa besar semangat mereka untuk menikmati indahnya alam, dan bagaimana Irul serta Miftah selalu mengajak mereka untuk menjaga kebersamaan dan selalu saling mendukung sama lain. Semangat mereka akan selalu menginspirasi kita. Irul dan Miftah mengajarkan kita untuk tidak takut mengejar impian, namun juga untuk selalu menghormati alam dan memahami resikonya, kata Dina, salah satu teman mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Akhirnya, meskipun rasa kehilangan sangat berat, para teman yang selamat berjanji untuk selalu mengenang mereka dengan penuh cinta. Setiap pendakian berikutnya, mereka akan membawa semangat Irul dan Miftah dalam setiap langkah, dan selalu mengingat betapa pentingnya kewaspadaan di alam bebas. Cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata pada tahun 2011 yang lalu. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.